Cinggu Annyeong. Pada video kali ini kita sambung ya kelanjutan drama Innocent Man episod 12-nya. Namun setelah yang satu ini, jika teman-teman menyukai video ini, boleh like, comment, and subscribe. di awal episod 12 kita akan diperlihatkan ternyata apa yang dikatakan So Eun-gi di acara kemarin telah pun dipersiapkan dengan matang oleh Gang Maru. Mana tidaknya ini terlihat di pagi itu Gang Maru dengan bersungguh-sungguh membantu So Eun-gi menghafal semua ucapan yang akan dia ucapkan di atas podium nanti. Setelah acara selesai, Jae-hee yang marah pun tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Meskipun telah diterangkan oleh pengacaraan, Jae-hee tetap tak dapat menerima kehadiran kembali So Eun-gi. Terlebih pula dengan Gang Maru sebagai tunangan So Eun-gi. Hal itu yang lebih sulit ia terima sebenarnya. Tak senang mendengar itu, pengacaraan melontarkan soalan, apakah sebenarnya yang membuat amarahmu? Kembalinya So Eun-gi kah atau kehadiran kembali Gang Maru tetapi sebagai tunangan So Eun-gi? Hal itu membuat Jae-hee terdiam. Sementara itu, So Eun-gi pergi ke ruang direktur yang ia gunakan dulu. Mungkin karena lelah dengan hari yang panjang setelah acara tadi, ia pusing dan hendak terjatuh. Dengan sigap Gang Maru menangkap dan memeluknya serta memuji So Eun-gi kerana yang dia lakukan hari ini sangat baik. Namun So Eun-gi masih mempertanyakan kenapa dia perlu melawan Han Jae-hee yang ditemuinya tadi. Ia masih sulit untuk mengingat orang, terlebih lagi untuk melawan. Ia tidak mengerti dengan keadaan ini. Sebenarnya dia juga tidak siap dengan semua ini. Hatinya terlalu lembut untuk sebuah pertarungan. Namun Gang Maru dengan tenang menguatkannya dan menjelaskan bahawa semua ini harus dilakukan karena Han Jae-hee lah yang memulakan pertarungan ini. So Eun-gi takut jika kepulangannya ke Taesan terlalu awal. Ia sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuannya dalam bekerja. Namun menurut Gang Maru, hal itu tak dapat ditunda lagi. Mereka harus pulang untuk keselamatan So Eun-gi. Meskipun So Eun-gi tidak yakin akan memenangi pertarungan ini, namun Gang Maru tak henti-hentinya memberi semangat dengan senyuman untuk menguatkan So Eun-gi yang kini masih dalam tahap pemulihan akibat kecederaan setahun yang lalu. Di sisi lain, pengacara Park Jun-ha yang teringat kembali perjanjian antara dia dan Gang Maru 2 bulan yang lalu ketika Gang Maru akan membawa So Eun-gi berpindah. Dia meminta pertolongan Gang Maru untuk membantu So Eun-gi. Namun, pengacara Park Jun-ha tak mahu Gang Maru terlibat perasaan kepada So Eun-gi. Ia akan memberikan apapun yang Gang Maru inginkan selain daripada itu. Walaupun sebenarnya jauh di lubuk hati Gang Maru, ia melakukan semua itu karena cintanya kepada So Eun-gi. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa ketika mendapat tekanan dari pengacara Park Jun-ha. Maka Gang Maru memutuskan meminta sebahagian dari Taesan adalah miliknya jika ia berhasil mengembalikan ingatan So Eun-gi. Ingatan sekilas ini segera buyar setelah Sekretaris Hyun menyapanya. Sekretaris Hyun mengatakan bahawa tak menyangka dalam kurung waktu hanya 2 bulan, Gang Maru dapat mengubah So Eun-gi menjadi pribadi yang lebih ceria dan bersedia kembali ke Taesan. Direkturnya itu yang semakin hari menunjukkan perkembangan baik meskipun belum mengingat banyak hal, dan keterbatasan menulisnya juga bertambah baik seiring waktu. Menurutnya itu semua dapat terjadi karena kekuatan cinta antara Gang Maru dan So Eun-gi. Mendengar hal itu, raut wajah pengacara Jun-ha tak senang. Ia mengingat akan janji yang telah ia dan Gang Maru setujui. Ia tak ingin hal ini melibatkan perasaan. Ketika akan pulang, secara tak sengaja So Eun-gi dan Gang Maru bertemu dengan Jae-hee di dalam lift. Jae-hee mengajak So Eun-gi untuk pulang ke rumah mereka. Belum sempat So Eun-gi menjawab, Gang Maru terus menolak mentah-mentah ajakan Jae-hee dengan menggenggam tangan So Eun-gi. Ia berkata akan pulang ke rumah mereka sendiri. Melihat itu, Jae-hee yang dibakar api cemburu hanya terdiam. Namun ia tak berputus asa dan mengajak So Eun-gi makan malam bersama untuk menyambut kepulangan So Eun-gi.
So Eun-gi bersetuju, tetapi dia akan datang bersama Gang Maru. Malam itu mereka tiba di rumah yang dulu ditempati oleh So Eun-gi. So Eun-gi masih tak mengingati apapun ketika menjejakkan kaki di rumah itu. Namun ia tahu ayahnya yang telah meninggal dunia. Ia ingin melihat ayahnya dan ingin sekali mengetahui seperti apa ayahnya dulu. Mereka disambut Jae-hee ketika masuk ke dalam rumah besar dan megah itu. Setelah ia masuk, So Eun-gi ingin ke kamar ayahnya terlebih dahulu. Namun ia menanyakan hal itu kepada Jae-hee. Jae-hee merasa heran kerana tak mungkin So Eun-gi lupa kamar ayahnya. Namun melihat itu Gang Maru tak tinggal diam. Ia memberikan alasan dengan sangat baik dan membuat kecurigaan Jae-hee memudar. Namun sebelum menyuruh So Eun-gi masuk, Jae-hee tetap ingin menyakiti hatinya dengan berkata bahawa kerana terlalu dimabuk cinta hingga So Eun-gi tak ada di saat ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Mendengar hal itu, So Eun-gi hanya terdiam. Namun sesampainya dia di kamar ayahnya, ia duduk di kursi ayahnya sambil melihat foto ayahnya. Air matanya menetes laju. Ia sedih mengenangkan apa yang dikatakan oleh ibu tirinya tadi, kerana ia tak mengingat apapun yang terjadi di masa lalu. Sementara itu, di meja makan tengah terjadi perang mulut antara Gang Maru dan juga Jae-hee. Jae-hee yang marah mengatakan mengapa kembali dan peduli dengan apa yang ia lakukan sekarang. Mungkin menurutnya Gang Maru masih mencintainya. Mendengar hal itu, dengan senyum Gang Maru berkata bahawa tidak ada secebis pun kenangan ketika bersama Jae-hee yang masih diingatnya. Apa yang ia lakukan sekarang hanyalah untuk So Eun-gi. Dia sengaja memanaskan keadaan dengan mengatakan bahawa cinta yang begitu besar terhadap So Eun-gi lah yang membuatnya datang kembali, dan bukan kerana Han Jae-hee. Ia juga menyarankan agar Han Jae-hee melepaskan apa yang ada padanya saat ini, baik sebagai CEO Taesan atau sebagai pemilik rumah besar itu, kerana itu semua bukan miliknya. Mendengar hal itu, Jae-hee dengan marah mengatakan semua ini miliknya, bahkan sebutir debu di rumah itu pun miliknya. Ia yang marah ditinggal begitu saja oleh Gang Maru. Gang Maru pergi menemui So Eun-gi untuk mengajaknya pulang. Sementara itu, di kantor pengacaraan sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun tiba-tiba ia teringat akan sebuah buku yang ia temukan ketika datang berkunjung ke rumah Sekretaris Hyun. Dia penasaran akan buku itu. Ia merasa buku itu digunakan oleh So Eun-gi karena terdapat tulisan Park Jun-ha di belakang buku itu. Kini ia mengerti kenapa So Eun-gi tak kembali setahun yang lalu ketika melihat buku latihan menulis untuk anak kecil itu. Malam itu, So Eun-gi tak bisa tidur. Ia menulis dengan bahasa yang lembut di buku hariannya. Ia meminta maaf kepada ayahnya karena terpikat oleh Gang Maru. Ia tak berada di sisi ayahnya ketika ayahnya mengembuskan nafas terakhir. Sementara itu, Gang Maru juga sedang sibuk meneliti setiap fail Taesan. Keesokan harinya, sedang Gang Maru sibuk meneliti fail-fail perusahaan, pengacara Jun-ha datang membawa sebuah fail kepadanya untuk digunakan menyerang Han Jae-hee ketika rapat nanti, kerana Gang Maru akan menggantikan So Eun-gi untuk rapat itu. Sementara pagi ini, Sekretaris Hyun akan menghantar So Eun-gi untuk check up ke doktor. Namun belum sempat ia masuk ke dalam mobil, ia ditahan oleh pengacaraan. Pengacaraan meminta untuk bertemu sebentar dengan So Eun-gi sebelum mereka pergi. Namun ia ingin bicara empat mata dengan So Eun-gi. Dengan terpaksa, Sekretaris Hyun menunggu di luar kedai kopi itu. Pengacaraan melancarkan serangannya terhadap So Eun-gi yang lemah dengan buku yang ia temui itu. Bukannya menafikan, So Eun-gi malah berkata jujur tentang buku itu. Ia mengatakan buku itu memang ia gunakan suatu ketika dulu. Pengacaraan sengaja menguji So Eun-gi dengan mengatakan siapa dirinya. Tentu saja So Eun-gi tak mengingatnya. Namun dalam keadaan tertekan itu, secebis ingatan muncul secara tiba-tiba. Ia pun menuliskan satu kalimat yang berbunyi, "Anda adalah orang yang jahat."
Setelah membaca itu, pengacaraan terdiam. Lalu So Eun-gi dengan tenang pergi meninggalkan pengacaraan. Sementara itu, di rapat direksi, Han Jae-hee berhasil dimalukan oleh Gang Maru karena gagal mengambil alih sebuah perusahaan. Gang Maru menentangnya di rapat direksi itu berdasarkan yang ia pelajari sebelum ini. Gang Maru membuktikan kepada Han Jae-hee dan pengacara Junha bahawa ia mampu membantu So Eun-gi walaupun ini bukan bidangnya. Namun begitu, ia akan melakukan segalanya untuk membantu So Eun-gi mendapatkan semua miliknya kembali. Setelah menemui pengacaraan, So Eun-gi pergi menemui dokternya yang ternyata adalah senior Gang Maru suatu ketika dulu. So Eun-gi menceritakan tentang beberapa ingatan yang muncul secara tiba-tiba kebelakangan ini. Dokter itu mengatakan perkembangan yang sangat baik. Dokter itu juga tahu kalau So Eun-gi ada teman yang mengerti tentang medis. Hanya dokter itu tak tahu teman yang dimaksud oleh So Eun-gi ialah Gang Maru. Dokter memberikan nasihat agar So Eun-gi menggali lagi ingatannya. Mungkin karena takut terluka, seseorang itu tak ingin mengingat lagi kenangan yang lalu, dan hal itulah yang disebut hilang ingatan. Malam itu, ketika sudah sampai di rumah, Gang Maru terdengar perbualan antara So Eun-gi dengan adiknya. Mereka bercerita tentang pergi wisata. Dengan cepat, Choco menyuruh So Eun-gi mengajak abangnya untuk dating. Namun So Eun-gi menolak karena malu untuk mengatakan itu. Mendengar hal itu, Gang Maru hanya tersenyum. Gang Maru memikirkan bagaimana cara untuk dating bersama wanita. Sebelum ini, Gang Maru si perayu wanita yang hebat. Namun ketika bersama So Eun-gi, ia tak tahu harus berbuat apa. Mungkin karena yang dia lakukan suatu ketika dulu karena ingin menipu. Namun yang kini ia lakukan adalah karena cinta. Ia bahkan sudah lupa kenangan dulu bersama Jae-hee. Berbeda dengan Gang Maru dan So Eun-gi yang sedang berbahagia, Han Jae-hee terlihat kecewa dan terpuruk. Ia duduk sendirian di kantornya. Ia merasa kecewa karena angkara Gang Maru. Ia gagal mengambil alih sebuah perusahaan Yesong Capital di rapat direksi tadi. Keesokan harinya, ketika So Eun-gi membuka mata, ia terkejut ketika tiba-tiba ia berada di dalam mobil di tepi laut. Melihat keluar, barulah ia sadar Gang Maru yang membawanya keluar. Ia menyapa Gang Maru. Gang Maru tersenyum melihatnya. Mereka menghabiskan satu hari dengan berjalan, bergandengan tangan, dan menikmati pemandangan. Meskipun Gang Maru merasa ia tidak akan ada tempat setelah So Eun-gi mendapatkan kembali ingatannya, namun itu tak membuatnya putus asa. Selagi ada waktu yang tersisa, ia ingin mencintai dan menyayangi wanita di sebelahnya itu. Karena kali ini ia merasakan bahwa ia telah pun jatuh cinta pada So Eun-gi. Terlepas dari semua yang terjadi sebelumnya, kini ia memandang So Eun-gi dengan perasaan seorang kekasih. Ketika perjalanan akan pulang, hari pun sudah gelap. Gang Maru tetap menggenggam jemari So Eun-gi walaupun di dalam mobil. So Eun-gi yang diselimuti kebahagiaan, ia hanya mampu tersenyum melihat Gang Maru. Jelas ia bahagia. Namun ketika mobil itu masuk ke satu terowongan, secara tiba-tiba So Eun-gi merasa silau dengan lampu mobil di hadapannya. Dengan sekelip mata, ia teringat memori setahun yang lalu ketika ia akan menabrak Gang Maru. Lalu, sebanyak apakah ingatan itu? Nantikan pertemuan kita di episod 13 yang akan datang. Jalani hidup anda dengan baik dan sehat selalu. Wow.